Manusia adalah makhluk hidup. Akan tetapi, manusia memerlukan makhluk hidup yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Tunjuk Ajar Melayu mengajarkan bagaimana cara untuk beradab kepada hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa dengan Pak Yunus dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau untuk anak kelas 3. Pada bab 1, lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menerapkan adab terhadap hewan dalam budaya Melayu Riau. Yang kedua, menerapkan adab terhadap tumbuhan dalam budaya Melayu Riau. Anak-anak, tahukah kalian apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita. Bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tunjuk Ajar Melayu telah memberikan pedoman tentang bagaimana cara dan adab kita terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Yuk, perhatikanlah adab-adab yang diajarkan oleh Tunjuk Ajar Melayu terhadap hewan. Binatang atau hewan adalah bagian dari lingkungan hidup yang harus kita jaga. Bagaimana ya sikap kita terhadap hewan? Perhatikan bagaimana Tunjuk Ajar Melayu mengajarkan kita bersikap kepada hewan. Yang pertama, memberi makan binatang peliharaan atau ternak secara layak dan teratur. Yang kedua, kalau anak-anak mengusir hewan jinak, usirlah dengan baik, jangan sampai memukulnya sampai terluka. Yang ketiga, perhatikan, apabila keluar rumah dalam waktu yang lama, seperti kita liburan, jangan mengurung binatang tersebut di dalam rumah. Misalkan kucing, apabila dikurung, dia tak dapat mencari makan di luar. Atau bila meninggalkan ikan di akuarium, hendaklah memberinya dahulu makan. Yang keempat, tidak boleh menganiaya binatang, misalnya ketika hendak membunuh ular. Tidak boleh menyiksanya dengan membiarkan dia mati dalam kesakitan. Yang kelima, kita tidak boleh menebar racun dan tuba ke dalam air, karena hal itu dapat membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalam air dan sehingga mati sampai telur-telur ikan. Untuk memberi pemahaman yang lebih terhadap adab terhadap hewan atau binatang, kalian bisa membaca kisah Batu Geliga. Nah, sekarang bagaimana adab kita terhadap tumbuhan atau tanam-tanaman yang diajarkan oleh Tunjuk Ajar Melayu Riau? Kita simak ya, perhatikan baik-baik. Tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman adalah bagian dari alam yang harus selalu kita jaga. Bagaimana cara kita bersikap terhadap tumbuh-tumbuhan? Pertama, tidak boleh menebang pohon yang telah dijadikan orang sebagai tempat berteduh, karena hal itu dapat membuat cuaca semakin panas. Yang kedua, tidak boleh merusak hutan dan rimba, karena di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, menyiram tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, karena air dapat membuat tumbuhan menjadi segar dan tidak kering atau mati. Yang keempat, memetik buah harus dari rantingnya. Jangan sampai pohonnya juga ikut ditebang ya. Yang terakhir, jangan sampai merusak kulit pohon yang akan berbuah. Karena kalau kulitnya disayat atau dicincang,
buahnya akan berkurang atau bahkan tidak jadi berbuah. Anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana adab terhadap tumbuhan dan atau tanam-tanaman, kalian bisa membaca cerita induk padi. Anak-anak, coba kalian simak bagaimana tunjuk ajar Melayu mengajarkan kita menjaga lingkungan. Adat hidup memegang amanah, tahu menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba yang lebat, tahu menjaga tanah wilayah, tahu menjaga semut dan ulat, tahu menjaga togok dan belat. Berkebun tak merusak dusun, berladang tidak merusak padang, berkampung tidak merusak gunung. Nah, bagaimana? Indah sekali bukan? Apa yang diajarkan oleh tunjuk ajar Melayu yang sangat luhur ini. Coba kita perhatikan lagi tunjuk ajar Melayu yang lainnya tentang menjaga lingkungan. Kalau terpelihara alam lingkungan, banyak manfaat dapat dirasakan. Ada kayu untuk beramu, ada tumbuhan untuk ramuan, ada hewan untuk buruan, ada getah membawa faedah, ada buah membawa berkah. Di situ dapat tempat bersandar, di situ dapat membuang lapar, di situ adat dapat didengar. Makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Indah sekali ya tunjuk ajar Melayu ini, luar biasa. Bagian terakhir tadi, makan jangan menghabiskan. Maksudnya, apa yang ada di situ jangan kita habiskan seluruhnya. Kita ambil saja sedikit-sedikit agar tetap ada. Minum jangan mengeringkan. Air minum harus selalu tersedia. Sekali minum jangan langsung dihabiskan. Ambillah seperlunya. Jangan sampai habis semuanya. Semoga penjelasan dari materi ini dapat kalian pahami ya. Selanjutnya Bapak akan memberi beberapa pertanyaan untuk melihat kemampuan kalian memahami materi. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Pertanyaan nomor 2, apa sebutan lain untuk hewan? Yang ketiga, apa sebutan lain untuk tanaman? Yang keempat, sebutkan 2 jenis hewan peliharaan. Yang terakhir nomor 5, kenapa tidak boleh merusak hutan dan rimba? Nah, itu dia pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan kita, Bapak harap kalian selalu semangat belajar ya. Meskipun pembelajaran kita melewati tidak tatap muka melalui video saja. Kalian harus semangat dan berdoa agar masa-masa sulit ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke sekolah dan belajar melalui tatap muka. Demikian saja, akhirul kalam, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.